حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan min ayatin ukhra, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina aw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dalam kesempatan ini, di mimbar yang mulia, khatib ingin mengajak jamaah sekalian, ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kemuliaan ini. Di tahun yang baru ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada keistimewaan di bulan Muharram yang sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama atau para sahabat kita. Bagaimana jatuhnya bulan Hijriah, bagaimana ceritanya bisa bulan Muharram menjadi salah satu awal penanggalan di tahun baru Hijriah. Tidak terlepas dari hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Ini saling berkaitan, ini saling ada korelasi di dua momentum ini. Keistimewaan di bulan Muharram, yaitu yang pertama adalah diharamkannya peperangan. Yang kedua adalah ada Saum Asyura yang para ulama menyampaikan dan bahwa pada 10 Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa. Dan juga yang ketiga adalah momennya hari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam. Kenapa di sini harus umat Islam, tidak umat mukmin? Karena seluruh umat Islam berhak untuk memohon pengampunan atau memohon ampun kepada Allah, untuk memohon pertolongan kepada Allah. Maka di sini momentumnya adalah di bulan Muharram
al-haram al-ashruh al-hurum. Bulan yang mulia, bulan yang suci. Maka ada beberapa di saat Hijriah itu penanggalannya cukup luar biasa. Banyak pendapat. Kenapa tidak bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa tidak di Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal adalah lahirnya Nabi. Maka para sahabat, para ulama terdahulu menyampaikan sebuah diskusi untuk menyampaikan mana yang lebih baik. Yang pertama adalah mengusulkan hari lahirnya Nabi. Yang kedua, hijrahnya Nabi. Yang ketiga, wafatnya Nabi. Hari kelahiran Nabi itu banyak kontradiksi kalau dijadikan hari sebagai awal penanggalan bulan Hijriah. Disepakati oleh para ulama saat itu, para sahabat, bahwa Muharramlah, karena Muharram adalah awalnya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang disampaikan para ulama terdahulu, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu memiliki satu perencanaan yang sangat luar biasa. Allah telah menggerakkan, Allah telah merencanakan. Walaupun pada saat itu kota Mekah, masyarakat Mekah sangat membenci Nabi. Dan bukan orang lain membenci Nabi, itu adalah salah satunya adalah keluarganya sendiri. Sampai-sampai kaum Quraisy itu ingin mengepung Nabi, ingin menghabisi Nabi, ingin melenyapkan Nabi. Tapi Allah punya skenario lain. Memiliki skenario lain, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang bukan waktu atau jarak yang sebentar. Atau jarak yang pendek, waktu yang sebentar. Kurang lebih 450 kilo. 450 kilo. Kalau ditempuh dengan bis saat ini, itu 9 jam. Kalau saat itu mungkin memakai kendaraan unta atau kuda. Berapa minggu itu? Berminggu-minggu untuk bisa menuju kota Madinah. Mungkin sekarang bisa lebih cepat lagi karena ada kereta cepat. Tapi bukan dari jarak atau bukan waktu atau perjalanan Mekah Madinah. Hijrah itu bukan itu sebenarnya. Yang menjadikan hijrah itu adalah perubahan. Apa itu dalam perubahan di dalam hijrah itu? Banyak hal-hal yang Nabi lakukan pada saat hijrah ke Madinah. Walaupun di situ prosesnya yang sangat luar biasa. Ada peperangan, perang Khandaq, perang Uhud. Ada perjanjian Baidiyah. Banyak sekali hiruk pikuk yang memang tidak mulus juga. Tapi Allah berkehendak lain bahwa Nabi Muhammad ternyata menang dan dinyatakan mungkin jamaah sekalian tahu bahwa mendapatkan sebuah predikatnya itu Futu Mekah atau Fathu Mekah. Yang jelas bahwa tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah di kota Mekah. Karena sudah dituntaskan. Karena Mekah saat ini adalah menjadi kota atau masyarakatnya sudah Islam. Lalu kita pertanyaannya, bagaimana umat Nabi Muhammad saat ini? Apakah perlu hijrah itu seperti itu? Jalan kaki dengan sekian kilometer atau menempuh jarak sekian meter? Tidak perlu seperti itu. Karena makna dari hijrah itu adalah sebuah perubahan dari jelek menjadi baik. Kata Umar, bahwa hijrah itu adalah membedakan antara hak dan yang batil. Jika kita pada saat ini tidak mampu untuk membedakan antara hak dan yang batil, maka ini kita saat ini belum berhijrah sebenarnya. Hijrah itu bisa dilakukan dimanapun.
Hijrah itu tidak harus Mekah, Madinah. Tapi kita selaku umatnya, kita berhijrah di masjid ini, kita memperbaiki masjid ini, kita syiarkan masjid ini, itu adalah sebuah hijrah. Masjid ini tadinya tidak ramai untuk yang mengaji, tapi masjid ini menjadi ramai orang-orang mengaji di sini. Itu adalah sebuah hijrah. Itu adalah sebuah perubahan. Itu adalah sebuah kemajuan. Kenapa kata Umar harus ditentukan Muharram itu sebagai penanggalan awal tahun baru Islam? Karena di situ adalah menutup perjalanan proses haji. Haji itu adalah diakhiri bulan Zulhijjah. Walaupun 9 Zulhijjah itu adalah sahnya haji, wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan mabit ke Mina dan di Muzdalifah. Kemudian lempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, dan seterusnya sebagai melaksanakan rangkaian rukun haji. Tapi semangat dalam hijrah itu sama dengan semangatnya haji. Harus memiliki satu niat. Niat untuk haji itu untuk apa? Niat haji itu adalah apakah untuk karir, apakah untuk kekayaan, apakah untuk kenikmatan, kesenangan? Tiada lain, niat haji adalah untuk memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana yang disampaikan dalam talbiyah dari maktab menuju Arafah, kita harus terus melantunkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata la syarika. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Demi Allah, aku memenuhi panggilanmu. Aku tidak akan menyia-nyiakan panggilan. Aku tidak akan menyekutukan siapapun itu. Hanya Engkau ya Allah. Artinya bahwa Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Haji itu tidak mudah. Haji itu tidak gampang. Haji itu antrinya tidak sebentar. Tapi Allah berikan kepada yang telah menunaikan ibadah haji tahun ini. Mari kita doakan sebagai menjadi haji mabrur. Ini adalah bentuk salah satu penyemangat. Salah satu bentuk hijrah. Perpindahan tempat. Haji itu perpindahan tempat dari tanah air menuju kota Makkah. Hijrah. Tapi setelah dari sana apakah bisa melakukan atau mengimplementasikan sesuai makna-makna haji? Yang selanjutnya adalah selain niat, kita harus memiliki akhlak. Hijrah Nabi itu akhlaknya luar biasa. Hijrah Nabi itu juga niatnya luar biasa, yaitu untuk membedakan antara mana yang batil, mana yang hak. Karena akhlak itu sendiri, akhlak Rasul itu husnul khuluq, bukan su'ul khuluq. Kalau su'ul khuluq berarti yu'di, berarti akan menular. Menular kepada kehancuran, menular kepada kemunduran. Tapi husnul khuluq akan yu'thar, yaitu akan berbekas, akan berdampak, akan memiliki generasi terbaik, akan memiliki kebaikan, akan memiliki generasi yang terbaik. Itu adalah husnul khuluq. Maka kita kalau hidup tidak memiliki akhlak, apa bedanya kita dengan hewan? Maka akhlak itu adalah yang terpenting, yang paling garda terdepan. Yang selanjutnya adalah sabar. Niat, akhlak, sabar. Sabar itu hijrah Nabi itu sabarnya luar biasa. Karena tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Karena penuh pertentangan, penuh perdebatan dengan datangnya Rasul ke Madinah. Sama dengan halnya kita mau haji. Kita haji juga perlu sabar.
Kita mau ke kamar mandi harus antri. Kita di bandara saja sudah antri. Harus ada pemeriksaan harus antri. Makan harus antri. Sabar. Maka kalau sabar tidak ada akan ropas. Akan rusak haji. Harus kita memiliki kesabaran. Perjuangan itu tidak mudah. Perjuangan itu tidak gampang. Perjuangan dalam hidup, perjuangan dalam hidup, perjuangan dalam apapun itu tidak mudah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup ini untuk apa kalau kita tidak berjuang? Kita mau surga tapi kita tidak mau berjuang. Maka sebagaimana nilai-nilai hijrah itu adalah sebuah perubahan. Kalau kita begini-begini aja, ya bagaimana mau dikatakan hijrah? Hijrah itu bukan dilihat dari segi penampilan. Mungkin ada pemahaman penampilan itu yang terbaik. Atau kita karena hijrah penampilannya seperti dai, seperti ulama. Tapi khuluknya, akhlaknya tidak diperbaiki. Jiwanya tidak diperbaiki. Niatnya tidak diperbaiki. Sangat disayangkan. Maka hijrah adalah ruhnya ada satu niat. Kedua akhlak. Ketiga sabar. Yang terakhir adalah ikhlas. Bagaimana kita menerima dengan keikhlasan? Sama halnya kita menunaikan ibadah haji, kita mengikhlaskan keluarga yang ada di sini. Kita mengikhlaskan harta yang ada di sini. Kita hijrah ke Mekah. Kita pindah tempat ke Mekah. Untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk menekankan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak mudah. Maka surga itu tidak gampang. Kita ingin surga hanya dalam lisan, tidak dalam pelaksanaan, tidak dalam implementasi. Tapi kita mau surga harus kita wujudkan dengan bagaimana cara kita berjuang untuk mendapatkan surga tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Luar biasa memang. Makna hijrah ini adalah kita harus meninggalkan rasa rasis mungkin, atau kesukuan, atau kita keegoan kita. Itu hijrah itu banyak maknanya, luas maknanya. Tinggalkan itu. Karena Nabi datang ke Madinah itu, kata Umar, itu mendapatkan satu perubahan yang signifikan. Yang tadinya lemah orang Madinah itu. Masyarakat Madinah lemah menjadi tadinya bercerai-berai, selalu ramai, selalu selisih pendapat. Tapi dengan adanya hijrah Nabi menjadi satu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama di dalam momentum ini, di majelis ini. Karena Jumat itu sendiri adalah Sayyidul Ayyam. Tuannya hari. Ini adalah sebuah momentum yang sangat tepat. Jika kita tidak melaksanakan Jumat 3 kali berturut-turut, maka itu adalah punya dosa. Jangan menyepelekan, banyak menganggap remeh pada hari Jumat. Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita akan menarik kesimpulan bahwa hijrah itu harus memiliki hikmah. Apa itu hikmah hijrah? Yang pertama adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwahnya Rasul menuju kepada dukungan Rasul untuk berdakwah di Madinah luar biasa. Sangat didukung. Karena tadi memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Yang kedua, hijrah adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Yang ketiga adalah hijrah itu adalah ibadah. Karenanya motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang keempat adalah hijrah itu harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Yang kelima, hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang keenam, hijrah itu mendatangkan rezeki dan
rahmat Allah. Yang ketujuh, terakhir, hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia, yang seyogyanya kita ikuti. Dari rangkaian sebuah hijrahnya Nabi, kita perlu teladani, kita perlu ambil hikmahnya, perlu kita ambil pelajarannya, dan kita teruskan. Kita teruskan syiar itu. Di mana? Di masjid ini, di kantor, dimanapun. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Mudah-mudahan ini menjadi masih ada tahapan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini, di tahun ini, yang di awal tahun ini, mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam sebuah Al-Qur'an disampaikan di dalam ayatul Qur'an, waladina amanu, sebagaimana pembuka tadi, waladina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi waladina au nasoru ulaika humul mu'minuna haqqo walladina maghfiratun warisun karim. Jadi kita untuk berjihad itu tidak batas waktu. Untuk berjihad, jihad itu adalah kesungguhan kita dalam ibadah, kesungguhan kita dalam berperilaku, dalam apapun kita harus bersungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita mau jadi apa? Waktu kita tidak lama lagi, hanya untuk menghitung waktu. Entah kapan, entah besok, entah lusa, entah detik ini. Marilah kita sama-sama jaga momentum bulan Muharram ini dengan hijrahnya Rasul, dengan teladannya Rasul. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar